Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How are you today? I hope you are fine and safe from all diseases, particularly COVID-19. Welcome back to our class on the argumentative speaking course with me, Mr. Husni. Today we are going to continue our discussion about logical fallacy. Last time we have already discussed Mayfield theory about four broad logical fallacy categories. They are: first, manipulation through language; second, manipulation through emotion; third, manipulation through distraction; and fourth, manipulation through inductive fallacy. Students, I'm going to remind you a little bit about this one by one. We are going to start, I just want to remind you about manipulation through language first. The first category of this logical fallacy is word ambiguity, namely uses vague or undefined words. Second, misleading euphemism is hides the meaning by creating words which make less acceptable idea seem positive. Third, prejudicial language is uses loaded words to convey bias. Now, manipulation through emotions. The first part of the manipulation through emotion that we have already discussed is appeal to fear. Appeal to fear is seeking to persuade other people by arousing the fear. Secondly, appeal to pity is trying to persuade other people by arousing the sympathy. Third is appeal to authority or false authority is trying to persuade other people by mentioning the argument or the statement from an authority or a fake authority. The fourth is appeal to bandwagon. Appeal to bandwagon is taking the opinion of the majority in order to justify his or her argument. He believes that opinion from majority is always valid. And lastly, appeal to prejudice. This appeal to prejudice consists of two things. The first is personal attack, and secondly, poisoning the well. And I do believe that all of you, my students, already understood about these things. Now we are going to discuss more further about logical fallacy into other two logical fallacy categories, namely manipulation through distractions. Student, I'm going to use two languages in the same time, namely Bahasa Indonesia and English. I just want to make sure my explanation can be accepted, can be understood very well by all of you. Logical fallacy of the manipulation through distraction. One is the red herring. Red herring is a kind of fish that try to distract the attention from the fisherman. Jadi red herring ini adalah sejenis ikan yang selalu mencoba menipu seorang pemancing ikan atau nelayan. Ketika seseorang memancing, maka ikan red herring ini mencoba mendekati kail atau umpan namun tidak memakannya, atau mencoba menggigit umpan yang diberikan namun tidak menelan seluruh umpan kail tersebut, sehingga nampak seperti dia terpancing namun sebenarnya tidak terpancing, tidak didapatkan oleh seorang nelayan. So red herring is trying to divert attention of the main issue to another issue. Misalnya si A dan si B sedang berargumentasi. Si A mengatakan, "It's morally wrong to cheat on your spouse. Why would you have done it?" Lalu B menjawab, "But what is morality exactly?" Lalu si A mengatakan, "It's a code of conduct shared by cultures." Dan B menutup dengan bertanya kembali, "But who create this code?" Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa B selalu mencoba mengalihkan isu utama. Karena si A mengatakan, secara moral salah loh kalau
berkhianat dengan pasangan sendiri atau selingkuh dengan pasangan sendiri. Kenapa kamu lakukan itu? Lalu si B mencoba menghindari isu itu. Ya, harusnya dia akan menjawab kenapa dia melakukan itu, lalu kenapa sebenarnya itu tidak salah gitu. Tapi dia mencoba menghindari isu utama dengan bertanya atau mengalihkan isu dengan berkata, "But what is morality exactly?" Tapi apa itu morality? Jadi isunya sudah berpindah ke morality. Lalu si A karena terpaksa dia harus menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, ya morality itu adalah code of conduct ya kan, etika atau ya aturan yang dibuat oleh budaya tertentu. Lalu B bertanya lagi, mengalihkan isu supaya lebih jauh lagi. Dia bertanya, but who create this conduct? Sebenarnya siapa yang di dalam budaya itu yang menciptakan aturan-aturan ini? Nah, ini adalah red herring, termasuk dari logical fallacy. The second of manipulation through distraction adalah pointing to another wrong. Pointing to another wrong bisa disebut dengan 2QQ atau U2 fallacy, yaitu yang mencoba membenarkan aksi atau pernyataannya karena orang lain melakukan hal yang sama. Itu ya, pointing to another wrong. Jadi menurut dia apa yang dia lakukan atau apa yang dia katakan itu sebenarnya tidak salah karena orang lain juga melakukan hal yang sama. Misalnya si A dan si B. Si A berkata, "You should not eat that. It has been scientifically proven that eating that fat burger is not good for your health." Lalu si B mengatakan, "You eat fat burger all the time also, right? So your claim is not true." Jadi di sini si A mencoba menjadi orang yang baik, memberikan nasihat, kamu jangan dong makan burger karena burger ini secara saintifik itu terbukti tidak sehat bagi tubuhmu gitu ya. Lalu si B mengatakan, kamu kan makan burger juga gitu. Jadi apa yang kamu bilang nggak benar tuh gitu. Ini adalah logical fallacy. Harusnya dia menjelaskan kenapa eating burgers itu sebenarnya nggak salah. Minimal dia mengatakan burger itu nggak sebahaya makanan lain atau bahan-bahan burger itu tidak membahayakan tubuh. Jikapun berbahaya misalnya paling tidak dia harus menjelaskan kenapa haknya untuk makan burger itu meskipun berbahaya itu tetap dibolehkan atau tetap diapresiasi. So in here there is no further explanation about that. Bahkan yang dia lakukan adalah menyalahkan orang lain lagi gitu. Kamu kan makan juga. Nah, contoh yang lain misalnya someone's coming late to the classroom. Then his friend said that, "Why do you come late? That is not good. Your teacher will be angry to you." The teacher will be angry because you are coming late. Lalu dia menjawab, "You are too, right? You coming late too." Di situ dia juga menyalahkan temannya. Harusnya dia menjelaskan kenapa misalnya datang terlambat tuh ya nggak salah gitu, apa alasannya. Oke, meskipun salah tapi kesalahannya nggak begitu signifikan dibanding dia tidak datang sama sekali, misalnya begitu ya. Oke, the third is straw man. Straw man ini kan orang-orangan, oke? Yaitu mencoba mengganti argumen orang yang original menjadi argumen yang mirip dengan itu. Padahal argumen yang mirip itu bukanlah argumen utama dari seseorang tersebut. Substituting a person's actual argument or position with a distorted, exaggerated, or misrepresented version of position or the argument. Jadi sebenarnya seseorang nggak berkata gitu, tapi seolah-olah seseorang itu berkata begitu, hanya untuk membenarkan pernyataan kita dan menyalahkan orang lain. Nah, itu straw man. Oke? Misalnya ini, seseorang berkata, we should not put our more money to the health and education. Nah, lalu temannya yang menjadi lawan-lawannya pada saat itu menjawab, dia bilang dia alihkan apa yang dikatakan oleh orang, dia ganti
pernyataan tadi dengan berkata, I'm shocked that he hates our country, ladies and gentlemen. He hates our country so much because he wants our country defenseless by cutting military spending. Nah ini ya, dia sudah mengalihkan isu. Maaf students, dia mengalihkan atau mengganti pernyataan original dari seseorang. Ini adalah logical fallacy, tidak boleh ya. Jadi padahal seseorang tadi tidak berkata bahwa kita harus meng-cut military spending. Dia mengatakan bahwa we should not put our money more to another sector, but please put our money into more into the health and education. Ini mencoba mendefinisikan argumen orang menjadi definisi tertentu atau pernyataan orang lain diganti sedemikian rupa sehingga mudah bagi seseorang untuk menghantamnya. Gitu ya. So that's we call as straw man. Lalu manipulation through distraction itu salah satunya. Yang keempat adalah circular reasoning. Circular reasoning, a circle in reasoning where no useful information is shared. Jadi circular reasoning ini argumennya berputar-putar. Jika A maka B, kalau B itu karena A, gitu. Jadi A B karena A, right? That is we call as circular reasoning. Misalnya begini, kamu mesti percaya sama Tuhan karena karena itu tertulis di dalam kitab suci. Sedangkan kitab suci itu berasal dari Tuhan. Nah, gitu. Jadi berputar-putar di situ. Right? Tidak ada penjelasan lebih kenapa misalnya we should believe in God. Atau kenapa Holy Book must be trusted. Harus ada penjelasan perbandingan minimal antara Holy Book dengan buku-buku yang lain. Right? Jadi ini seperti ayam dan telur. Ayam itu ada karena telur, dan telur itu sebenarnya ada karena ayam, gitu. Oke, students. Nah, contoh lain gini. Misalnya kalau masalah circular reasoning ini, seseorang berkata, apabila Pancasila dipahami secara baik, maka nasionalisme akan meningkat. Lalu temannya berkata, apa buktinya Pancasila dapat dipahami dengan baik? Ya, kalau rasa nasionalisme meningkat. Apa buktinya nasionalisme meningkat? Ya, pemahaman Pancasilanya baik, gitu. Jadi itu berputar-putar dari situ ke situ, dari situ ke situ. Right? Okay. We are going to discuss further the logical fallacy. Nah, kita masuk ke kategori keempat, inductive fallacy. Ya, bagian dari inductive fallacy adalah hasty generalizations. Hasty generalization is drawing a conclusion based on small sample size and overgeneralized things. Jadi di sini mengambil contoh kecil untuk mengeneralisasikan, untuk membenarkan argumen terhadap yang besar, mengeneralisasikan sesuatu yang lebih besar. Ya, contohnya misalnya, smoking is not that bad. My father smokes 4 packs of cigarette a day, but he's okay. Di sini dia mengatakan bahwa rokok itu nggak berbahaya kok. Ayahku itu merokok 4 bungkus loh per harinya, dan dia oke-oke aja tuh. Nah, di sini dia membenarkan bahwa rokok nggak berbahaya karena dia ambil contoh satu orang, yaitu ayahnya, untuk mengeneralisasi bahwa rokok itu untuk semua orang tidak berbahaya. Nah, ini adalah logical fallacy karena mengeneralkan sesuatu yang umum, dari sesuatu yang sangat khusus. Oke. Nanti silahkan mahasiswa boleh mencari contoh lain tentang mengeneralkan sesuatu. Atau misalnya seorang pacar cewek ya berkata pada temennya, pacarku itu brengsek, dia memutuskan diriku dengan WA saja. Memang dasar, semua lelaki itu sama saja, semuanya misalnya nggak jelas, semua lelaki itu buaya. Nah, itu. Jadi dia mengeneralkan bahwa semua laki-laki buaya karena dia disakiti oleh pacarnya. Jadi ini adalah mengeneralisasi.
Yang selanjutnya adalah logical fallacy, itu adalah termasuk false dilemma. False dilemma. False dilemma itu adalah memberikan argumen dengan cara bahwa pilihan itu hanya ada dua. Tidak ada pilihan lain di dunia ini. Kalau enggak surga ya neraka. Kalau enggak putih ya black. Gitu. Kalau enggak white ya black. Oke? Jadi false dilemma ini bisa disebut juga apa ya? Bisa disebut juga sebagai wrong or correct choices. Oke? Wrong or correct choices. Jadi false dilemma ini misal contohnya yaitu di Amerika ya. Misalnya seseorang berkata kepada temannya di Amerika, ini American citizens, "You're not Democrat, so you must be Republican." Nah, ini adalah false dilemma. Kalau kamu bukan berada di Partai Demokrat, ya, pasti kamu ini Partai Republik gitu. Ini adalah false dilemma. Membuat kesimpulan sendiri tanpa ada penjelasan yang logis. Di Amerika itu banyak masyarakatnya atau orang Amerika itu yang tidak punya partai. Ya, atau ada yang punya partai sosialis tapi diam-diam gitu, berada di Demokrat. Bahkan ada partai yang komunis misalnya, keyakinannya adalah partai komunis tapi dia berada di partai Republikan. Oke? Jadi saya mau sampaikan bahwa sesuatu yang white and black itu adalah sesuatu yang logical fallacy. Oke, students? Nah, contoh lain misalnya kita melihat ada rumah kosong yang sudah lama ditinggal oleh pemiliknya. Rumah itu kosong sudah lama. Tiba-tiba kita lewat di depan rumah itu dan kita mendengar ada suara anak-anak tertawa. Lalu kita menyebarkan informasi dengan membuat pernyataan bahwa rumah tersebut berhantu. Ya. Pilihannya ada dua, saudara-saudara. Kenapa rumah itu berhantu? Rumah itu nggak ada orangnya. Ya. Kalau tidak ada orangnya berarti memang rumah itu kosong. Kalau ada orangnya berarti, kalau ada suara berarti hantu. Kalau nggak ada suara memang kosong. Tapi kalau ada suaranya berarti hantu. Nah, dia menyampingkan pilihan lain. Ya, pilihan lain. Pilihan lain itu kan bisa saja bahwa ada suara anak-anak di situ itu karena memang ada anak-anak yang datang bermain di situ. Gitu. Bisa saja ya. Ada anak-anak yang datang bermain di situ, tidak harus ada hantunya. Gitu. Jadi false dilemma ini bisa disebut dengan black and white fallacy. Oke? Atau bisa disebut lagi false dichotomy. Yang selanjutnya inductive fallacy adalah questionable statistic. Questionable statistic maksudnya adalah menyatakan sesuatu dengan mengutip fakta yang dipertanyakan atau statistik atau data yang dipertanyakan karena tidak ada penjelasan apakah data itu diambil secara scientific atau tidak. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya, questionable statistic. Dia mengatakan don't just color your lips, nourish them. Jangan hanya lipstickin wajahmu, maka nourish them, yaitu segarkan mereka. Maka nanti bibir kamu itu akan memiliki kelembapan 35%. Nah, ini adalah statistik 35% statistik yang tiba-tiba dia mengatakan begitu saja, ini still questionable statistic. Kenapa? Karena apakah secara saintifik itu memang begitu atau tidak ada penjelasan. Ya. Atau dia bawa kampungnya. In my hometown there is a person atau there are 20 persons, people who can walk on the water. Jadi
ada 20 orang bisa berjalan di atas air dengan sepatunya gitu ya di kampung saya. Nah, ini adalah questionable statistik. Tidak ada penjelasan secara logis. Selanjutnya adalah inductive fallacy, inconsistencies, and contradictions, yaitu using claims that contradict one another. Dia menyatakan sesuatu, tapi di penjelasannya itu saling berkontradiksi, saling bertabrakan. Ya, teman kita selalu mengatakan, aku nggak mau ke sana lagi deh. Ya, kenapa? Teman kita mengatakan misalnya gini, nobody goes there anymore. Nggak ada orang yang mau ke sana lagi. Kenapa? Karena di sana terlalu ramai gitu. Nah, ini bertabrakan. Kalau nggak ada orang ke sana harusnya kan sunyi ya. Tapi di sini dia bilang nobody goes there anymore, it's too crowded. Jadi nggak ada orang pergi ke sana lagi karena di sana itu terlalu padat. Nah, ini adalah contradictions atau inconsistencies. Ada lagi misalnya tulisan do not enter, enter only. Nah, ini juga contradicted. Inductive fallacy selanjutnya yang kelima adalah false analogy. Ya, dia memberikan contoh tapi dengan analogi yang tidak tepat. Dia menjelaskan bahwa kucing itu kuat dengan membawakan analogi harimau. Nah, sedangkan kucing dan harimau itu sangat berbeda, right? Jadi false analogy is analogy used to dissimilar to be effective, yaitu menggunakan analogi yang sama sekali nggak sama. Contohnya ini, seseorang mendebatkan apakah anak itu dibolehin keluar malam atau tidak, ya, atau yang kita sebut dengan children curfew. Oke. Lalu dia mengatakan bahwa children must be given curfew because children are like dogs. They need to be strongly disciplined. Dia mengatakan bahwa anak mesti diberi batasan waktu untuk keluar malam karena anak itu seperti anjing. Mereka itu benar-benar harus didisiplinkan. Anak itu mesti didisiplinkan seperti halnya anjing yang didisiplinkan. Nah, ini adalah analogi yang sama sekali nggak sama gitu. Analoginya nggak sama antara anjing dan juga anak. Apa persamaannya gitu? Jauh sekali perbedaannya. Kalaupun ada sangat kecil. Gitu ya. Jadi ini false analogy termasuk juga logical fallacy. Oke, students? Atau contoh lain nih saya berikan, misalnya kalian berdebat apakah marijuana itu perlu dilegalkan atau enggak. Marijuana itu kita sebut sebagai narkoba, gitu ya, ganja ya. Lalu kalian mengatakan ganja itu harusnya dilegalkan. Lawan-lawan kalian mengatakan tidak perlu. Ya. Dia bilang begini. Marijuana itu kan sifatnya membuat seseorang candu ya. Sama seperti kopi dan juga rokok, sigaret. Dia bilang, coffee and cigarette are addicting. And they are not legal in this country. They are illegal in this country. So, marijuana should be illegal too. Gitu. Dia bilang kan sama-sama kecanduan ya. Sama-sama sifat candu. Ada sifat candunya yang membuat orang candu. Kopi, sigaret kan sama-sama memiliki sifat candu. Kopi dan sigaret di sini kan membuat orang candu, tapi legal, gitu ya. Maka marijuana harusnya legal. Oke. Jadi seseorang berkata bahwa ganja harus dilegalkan. Ganja, rokok, dan juga kopi sama-sama memiliki sifat candu. Kopi dan rokok itu dilegalkan di negara kita. Harusnya marijuana juga dilegalkan. Ya. Nah, dia membawa analogi antara kopi, rokok, dan juga marijuana atau ganja itu sama, padahal jauh berbeda. Ya, harusnya dijelaskan. Itu adalah logical fallacy. Selanjutnya logical fallacy yang selanjutnya adalah false cause, yaitu membuat sebuah argumen, kesimpulan yang salah sebab akibatnya. Salah sebab akibatnya lalu dianggap itulah penyebabnya. Penyebab yang salah itu adalah penyebab utama. Questionable causes.
Ya, itu questionable causes, yaitu concluding that one thing caused by another simply because they are regularly associated. Misalnya seseorang berkata, every time I go to sleep, the sun goes down. Therefore, my going to sleep causes the sun to set. Nah, ini lucu ya. Kalau aku mau tidur itu, matahari selalu aja tenggelam. Artinya, kalau keinginanku mau tidur itulah yang menyebabkan matahari tenggelam. Nah, ini false cause. Kebetulan sama, waktu dia tidur, matahari sudah tenggelam, gelap gitu. Kebetulan dia ngantuk, matahari tenggelam. Lalu dia mengatakan bahwa rasa kantuknya itu menyebabkan matahari tenggelam. Nah, ini false cause. Tidak ada hubungan yang jelas di sana ya. Contoh lain ini, saya mau kasih tahu masalah temperatures ya. Temperatures. Seseorang mengatakan temperatures itu kan semakin hari semakin panas. Dunia ini semakin hari semakin panas. Temperaturesnya semakin naik. Tapi pirates kita juga semakin berkurang. Nah, pirates itu bajak laut ya. Bajak laut di laut kita juga berkurang. Semakin panas harinya, bajak laut semakin berkurang. Artinya, kalau dunia ini tidak terjadi global warming, tidak panas, agar dingin kembali, biarin aja bajak laut di laut itu gitu. Artinya, semakin banyak bajak laut, maka dunia akan semakin dingin gitu. Nah, itu gak ada hubungan sama sekali, itu false cause. Selanjutnya, students, inductive fallacy, logical fallacy yang selanjutnya adalah slippery slope. Slippery slope itu mengatakan if A happens, then B, C, D will eventually happen too. Ya, jika A terjadi, maka B terjadi. Jika B terjadi, C akan terjadi. Jika C terjadi, maka D terjadi. Bla 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 sampai Z. Jadi kalau nggak mau Z terjadi, ya A harusnya nggak terjadi, gitu. Contoh sederhana, misalnya anak-anak nggak boleh main di rumah. Kalau anak-anak main di rumah, nanti barang-barang bisa pecah. Kalau barang-barang pecah, kamu akan bisa jadi miskin. Kalau kamu miskin, kamu akan melarat. Kalau kamu melarat, kamu bisa jadi kriminal. Kalau kamu bisa jadi kriminal, kamu akan mati dengan sengsara. Kalau kamu mati sengsara, kamu akan jadi arwah gentayangan. Nah, ini jauh sekali antara anak-anak bermain di rumah sampai arwah ke gentayangan. Ya, harusnya sebelum sampai ke sana, jika A maka B itu harus ada penjelasnya. Kenapa A maka B gitu? Apa prosesnya? Gitu ya. Contoh lain misalnya, if you are debater, you will against your parents, your lecturers as well. If you are against them, you are going to be naughty boy gitu. Jika kamu jadi seorang debater, ya kamu nanti akan melawan orang tuamu atau gurumu. Kalau kamu melawan, kamu jadi orang yang bandel. Bla bla bla. Itu tidak ada penjelasan kenapa debater itu naturalnya penjelasan secara logis akan melawan orang tua. Gitu. Oke? Atau jika melawan hanya karena debater seseorang akan menjadi anak yang nakal. Nah, itu juga adalah logical fallacy karena tidak ada penjelasan yang jelas. Yang terakhir, yang ke-8, inductive fallacy itu adalah loaded questions. Loaded questions itu adalah menggunakan biased questions. Yang menggunakan biased question, logical fallacy, untuk menyampaikan sebuah argumentasi di dalam pertanyaan tersebut atau asumsi. Artinya that you ask a question, in your question there is an assumption, right? So that question cannot be answered. That question will be hard to be answered, because whatever the people's answers must be a guilty. Nah, itu. Contohnya gimana? Contohnya gini, kalian bertanya pada seseorang yang kalian ingin dia jatuh karakternya tanpa ada penjelasan, kalian bertanya pada dia, did you stop cheating on your test? Apakah kamu sudah berhenti
cheating. Apakah kamu sudah berhenti curang ketika ujian? Nah, ini kan pertanyaan sulit nih. Dijawab yes atau no itu. Apakah kamu sudah berhenti? Apakah kamu sudah berhenti? Ya, cheating. Apakah kamu sudah berhenti curang dalam ujian? Kalau dijawab sudah, berarti selama ini dia curang terus tuh. Karena baru ini berhenti kan gitu. Apakah kamu sudah berhenti? Nah, kalau dia jawab belum, berarti sampai sekarang pun dia curang. Pertanyaan itu mengirimkan asumsi, mengirimkan pesan atau argumen yang menyerang orang lain tanpa penjelasan. Nah, ini adalah loaded question. Jadi pertanyaan yang berisi bom. Ini pertanyaan yang berisi bom. Pertanyaan yang sama misalnya, tapi di dalam itu adalah sebuah argumen yang fallacy, yang gagal, ya. Dia berkata kepada seseorang, apakah kamu sudah berhenti menyakiti istrimu? Sudah berhenti memukuli istrimu? Gitu. Apakah kamu sudah berhenti memukuli istrimu? Nah, ini pertanyaan juga yang sulit. Kalau dia bilang, ya saya sudah berhenti, artinya, wah sudah bahaya sekali laki-laki ini. Berarti dia orang yang sangat jahat, melakukan kekerasan rumah tangga tuh. Ya. Kalau dia jawab belum berhenti, artinya sampai sekarang masih melakukan kekerasan rumah tangga, memukuli istrinya. Nah, ini adalah logical fallacy. Okay, students, I think that's all for today. Thank you very much for your attention. Sudah mendengarkan penjelasan Sir melalui video ini. I'm very sorry that I cannot explain these materials on direct way, meeting you through online, face to face. That's because I have things to do, really urgent. So I'm so sorry for that. I hope that my explanation through this video will be easier to be understood. I think it will help you to understand our materials. If you have any further question, you may raise a question via our group in WhatsApp group. Okay, students, please, I will be happy to answer your questions. Thank you very much once again for your attention. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you next time, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.